Serius lo Nis, mau jadi presiden? Ditulis oleh Joe Putra di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Hari ini Rabu 20 Oktober, relawan pendukung God Bener Anies Baswedan akan melakukan deklarasi bagi pencalonan Anies sebagai presiden di 2024. Relawan yang menamakan sebagai Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau ANIS akan menggalang dukungan karena mereka yakin Anies telah menepati janji-janji kampanyenya. Deklarasi itu sendiri akan dilaksanakan di Gedung Juang 45 Jakarta dan akan disiarkan secara langsung melalui Zoom dan YouTube. Koordinator Anies Laode Basir mengatakan bahwa dukungan ini sebagai wadah untuk Anies bisa berkeliling Indonesia setelah mengakhiri masa jabatannya sebagai God Bener DKI. Laode Basir menilai Anies sudah berhasil menjalankan tugas sebagai pemimpin Jakarta sehingga layak maju sebagai capres di 2024 nanti. Kita lihat keberhasilan beliau dalam memimpin Jakarta. Contohnya, penataan kota yang lebih rapi, instrumen jelas dibuktikan dengan penghargaan-penghargaan dari lembaga kredibel, kata Laode dikutip dari CNN. Mari kita tertawa dulu, apanya yang berhasil? Menata kota dengan membuat trotoar aja bongkar pasang? Selain itu, penghargaan atas kerja orang lain diklaim sendiri sama Anies. Tidak punya malu mengklaim Anies berhasil dengan mendapatkan beberapa penghargaan adalah cara kadrun menghibur diri supaya berharap ada pengakuan dari orang lain. Laode Basir merupakan kader PAN asal Buton, Sulawesi Tenggara, memang sudah sejak lama mendukung Anies Baswedan sebagai idolanya. Tak mengherankan apabila dirinya nekat mendeklarasikan Anies untuk bertarung di Pilpres 2024 meskipun kita tahu Anies sangat minim prestasi. Basir mengaku Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera sudah mendukung Anies untuk menjadi capres sejak 2018. Ia menjelaskan aliansi diisi oleh sejumlah aktivis seperti Dani Kusuma, Agus Nugroho, Iqbal Siregar, dan lainnya. Jujur, penulis tak kenal dengan nama-nama tersebut. Sebagai informasi, saat deklarasi nanti Anies tidak ikut hadir pada deklarasi tersebut. Namun Basir tetap berkomunikasi dengan Anies mengenai acara tersebut. Ya iyalah, lagi jam kerja kok disuruh datang untuk deklarasi. Kalau tetap datang berarti Anies bolos dan makan gaji buta. Lebih lanjut, Basir mengklaim anggotanya sudah tersebar di seluruh Indonesia, tetapi deklarasi akan dihadiri puluhan orang saja di Jakarta lantaran masih dalam situasi pandemi. Wow, ternyata pendukungnya Anies tersebar ke seluruh daerah di Indonesia. Bisa mengguncang peta perpolitikan tanah air, Bambang. Deklarasi sebagai dukungan relawan untuk Anies menurut saya sangat dipaksakan. Demi mencari perhatian agar publik tidak melupakan Anies, para relawan melakukan hal ini karena tidak ada lagi yang pantas untuk dijual ke hadapan publik. Hanya segerombolan kadrun yang mau menginginkan Anies menjadi pemimpin masa depan mereka. Biarkan kaum oposan memainkan perannya sebagai badut-badut politik. Masih banyak warga masyarakat yang memiliki akal sehat untuk tidak memberikan kesempatan kelompok sebelah berkuasa di negeri ini. Biarkan Anies terpilih menjadi presiden ke 2024. Itu pun kalau masih eksis di dunia ini. Yang masih mengganjal di pikiran saya, Laode Basir mengklaim bahwa Anies telah memiliki berbagai penghargaan yang patut diapresiasi oleh masyarakat. Dan yang paling membanggakan Basir, Anies telah menuntaskan 23 janji kampanye yang sudah dikerjakan dan sedang berjalan. Ada, sebutkan satu persatu dari 23 janji kampanye yang sudah berhasil itu, Drun. Gampang sekali Basir mengklaim bahwa junjungannya telah berhasil menata kota ini. Jangan-jangan Laode Basir dan kawan-kawan sudah dapat kupon makan gratis di warteg, makanya bersemangat sekali membanggakan Anies. Kegagalan paling utama yang dilakukan Anies adalah soal program rumah DP 0%, yang mana Anies dianggap belum berhasil menepati janji tersebut. Yang kedua, permasalahan banjir tahunan di Jakarta semakin parah, karena sampai detik ini belum terlihat penanganan yang signifikan terkait normalisasi sungai. Ketiga, masalah kesejahteraan warga DKI yang berhubungan dengan lapangan pekerjaan. Pada saat kampanye Anies berjanji akan menyediakannya melalui OKOC, namun sampai sekarang program itu tidak berjalan. Masih banyak pengibulan Anies yang tentunya membuat sebagian warga DKI marah dan kecewa. Anies hanyalah seorang pembuat tugu selama ia menjabat di Jakarta. Kepiawaiannya membuat tugu tidak diragukan oleh warga DKI. Pun dengan kecerdasan Anies mengolah APBD DKI yang sering mendapatkan WTP oleh BPK. Oleh sebab itu dengan kejeniusan Anies memimpin DKI, warga menjuluki Anies sebagai gubernur kelebihan. Mari kita saksikan bersama deklarasi yang akan dilaksanakan hari ini pukul 13.00 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat yang akan mengantarkan Anies menjadi presiden yang ke-2024. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda?
LBH Jakarta sebut warga malah disuruh sewa di tempat yang dibangun Anies, ditulis oleh Sardi di seaworld.com. Sebelumnya saya telah menulis artikel terkait LBH Jakarta memberikan rapor merah kepada Anies dalam 4 tahun memimpin ibu kota. Dalam rapor itu setidaknya ada 10 permasalahan Jakarta yang mereka sampaikan. Para perwakilan LBH Jakarta bersama sejumlah warga datang ke kantor Anies di Balai Kota, tapi mereka hanya diterima oleh PT Asisten Pemerintah Sekretariat Pemprov DKI. Mungkin Anies kabur karena takut ditanyai. Interpelasi aja dihindari, apalagi yang hanya begini, kabur. Pengacara publik LBH Jakarta, Charlie Al-Bajili, mengatakan rapor itu dibuat berdasarkan permasalahan yang dialami warga Jakarta hingga saat ini. Ada juga advokasi masyarakat yang dilakukan LBH mengenai kebijakan Pemprov DKI. LBH Jakarta menyoroti 10 permasalahan di DKI Jakarta. Permasalahan yang diangkat adalah buruknya kualitas udara di Jakarta, sulitnya akses air bersih akibat swastanisasi, penanganan banjir, penataan kampung kota yang belum partisipatif, ketidakseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum, sulitnya warga memiliki tempat tinggal di Jakarta, penanganan pandemi yang dinilai masih setengah hati, penggusuran paksa, dan reklamasi yang masih berlanjut. Terakhir adalah belum adanya intervensi yang signifikan dari Pemprov DKI Jakarta terkait permasalahan yang menimpa masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Ada satu permasalahan yang menarik, yaitu soal penggusuran, karena ini melibatkan pemikiran logis Ahok dan janji muluk dari Anies. Sekarang makin terbukti bahwa Anies memang menggunakan kata-kata untuk membuai warga. LBH mengungkapkan kampung-kampung yang digusur oleh Ahok tidak dibangun kembali oleh Anies. Pasalnya warga malah disuruh sewa untuk bisa tinggal di sana. Pengacara publik LBH Jakarta Yeni Sylvia Sirait mencontohkan pembangunan kampung akuarium dan Tanah Merah. Dulu digusur oleh Ahok, tapi kemudian dua kawasan ini dibangun kembali oleh Anies. Gubernur mengatakan itu kampung yang digusur di era Ahok itu sedang dibangun kembali. Pada praktiknya tidak begitu. Betul memang dibangun kembali, tapi dijadikan rusunawa, warga disuruh sewa, kata Yeni. Ternyata warga diminta menyewa rusunawa selama 5 tahun di lokasi tersebut, dan rupanya warga tidak bisa mendapatkan hak kepemilikan. Karena itulah Anies dinilai tidak memenuhi janji kampanye membangun kembali pemukiman untuk warga. Itu bukan dikembalikan kampungnya seperti yang digadang-gadang. Tempat mereka digusur itu cuma dibangunkan kembali rusun untuk kemudian disewakan warga. Apa bedanya? Mereka kemudian digusur dan dipindahkan ke rusunawa. Bedanya kalau lokasinya dulu waktu mereka digusur di tempat yang jauh, katanya. Yeni mengaku sudah pernah memberikan pendapat legalnya kepada Pemprov DKI mengenai pemberian hak milik kepada warga kampung yang digusur itu dengan mekanisme hibah. Tapi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau DPRKP DKI Jakarta masih belum juga mau melakukannya. Saya nggak tahu apakah DPRKP tidak menggali aturan-aturan yang baru atau memang dengan sengaja tidak mempresentasikan itu kepada warga, katanya. Prihatin, tapi salah sendiri. Siapa suruh terlalu mudah diperdayai oleh janji semanis gula seindah surga. Ujung-ujungnya, apa yang dilakukan Anies tidak jauh beda dengan apa yang sudah dilakukan Ahok dulu. Bedanya Anies pintar mengolah kata dan mengemas isi yang sama dengan bungkus berbeda, sehingga warga melihat Anies ini beda dengan Ahok. Padahal sama saja, malah kelihatan jelas munafiknya. Kadang kasihan dengan warga, tapi kadang heran juga, mau-maunya mereka termakan janji manis dengan mudahnya. Mungkin ini adalah cara mereka diberikan teguran, bahkan tamparan keras, supaya sadar dengan kebodohannya. Itu pun kalau sadar. Kalau ada yang menyesal dan merasa tertipu, it's too late. Kalau masih tidak sadar, biarlah. Memang mereka ini takdirnya dimanfaatkan untuk kepentingan politis. Yang rugi juga mereka sendiri. Mereka kadang tak sadar. Satu pilihan fatal kadang bukan hanya menderita 5 tahun. Kadang harus menjalani ini seumur hidup. Diberi hal yang bombastis langsung percaya begitu saja. Otak langsung menciut, tak mampu berpikir jernih. Kalau gubernur dulu mereka pasti difasilitasi dengan baik. Tapi karena mau nyaman, malah memilih yang salah. Apa yang disampaikan LBH Jakarta ini hanyalah sebagian dari permasalahan besar yang diakibatkan oleh Anies. Bagaimana menurut Anda?